Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Benarkah manusia dan jin bisa saling mengganggu? Berkenaan dengan pertanyaan ini, ya mari kita ingat-ingat pelajaran kita ketika kita mempelajari ilmu fikih bab qadhil hajat. Di sana banyak fuqaha menjelaskan bahwa tidak boleh qadhil hajat di air pada waktu malam hari. Karena apa? Karena di sana makwal jin atau jin suka di air, bertempat di air ketika malam hari. Sehingga kalau qadhil hajat di air terkadang bisa mengganggu mereka, sekalipun kita tidak niat mengganggu mereka. Kita ingat lagi, tidak boleh qadhil hajat di lubang tanah atau leng nek cara Jawa, atau telo. Nek telo itu lubang memanjang, kalau leng itu lubang seperti leng yuyu dan sebagainya, tikus dan sebagainya. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena bisa mengganggu hewan apapun, makhluk apapun termasuk jin yang ada di lubang tersebut. Kita ingat lagi ketika kita masuk WC, kita diajarkan berdoa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika lewat makom, kita diajarkan berdoa uluk salam, assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah maupun sehat yang lain. Ketika kita masuk makam, kita makruh melompati atau lewat di atas pusara atau di atas makam. Kita juga dimakruhkan duduk di atas pusara. Bahkan haram qadhil hajat di atas pusara. Itu semua kalau kita angan-angan tujuannya agar tidak saling mengganggu. Ngoten nggih. Akan tetapi terkadang kita tidak tahu, atau tahu tapi lupa. Ngoten. Sehingga dengan ketidaksadaran kita bertindak, ternyata perbuatan kita menyakiti mereka sekalipun tidak menjadi tujuan kita. Karena menyakiti mereka, terkadang mereka merasa tersakiti. Terkadang tersakiti, sehingga kadang ya roh-roh ngantem kita. Lah setelah kita diantem mereka, ya mestine sakit. Lah sakit yang model seperti ini biasanya sulit dideteksi medis. Sehingga kalau diobatkan di rumah sakit atau dokter, kemudian diperiksa,
tidak terdeteksi penyakitnya, padahal yang sakit ya benar-benar merasakan sakit. Untuk itu sekali lagi kita melihat atau mendengar, mempelajari keterangan di atas, ya diusahakan saling menghormati. Jangan sampai saling menyakiti. Akan tetapi ketika kita saling menghormati, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan bisa menjadikan sombongnya mereka. Diterangkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Pada zaman qoblal bi'atsah, masyarakat terdahulu sering kalau lewat di tempat-tempat yang angker mereka ta'awudz, minta perlindungan pada pemimpin jin. Akhirnya pemimpin jin fazaduhum rohaqo, menjadi sombong. Rohaqo azumatan wa takabburun, sombong. Yang disombongi siapa? Bawane lho. Kalau menungso hormat karo aku, kowe kudu hormat karo aku. Ini menjadikan sombong. Sehingga kita bahasane seperti sama-sama dengan sesama makhluk lah. Kita saling menghormati tapi tidak berlebihan. Apalagi kok minta perlindungan sebagaimana kita minta perlindungan pada Allah, malah syirik. Kalau minta perlindungan, minta perlindungannya makhluk terhadap makhluk. Contohnya, si A merasa dirugikan sama si B. Akhirnya A mau membunuh B. Kemudian tahu mau dibunuh A, B lantas melarikan diri. Ngumpet di rumah si C. Sambil bilang saya mau dibunuh A. Kemudian A mencari. Tanya sama si C, apakah B di tempat kamu? C ini menurut aturan agama Islam harus melindungi. Oh, enggak ada, B itu kesana tadi. Melindungi B, C boleh bohong. Nah begitu juga ketika kita kok amit-amit pada jin atau makhluk yang ada di tempat-tempat yang angker tersebut, amit-amite jangan sampai berlebihan. Jangan sampai minta perlindungan sebagaimana kita minta perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau minta perlindungannya dengan jin kok sebagaimana minta perlindungan pada Allah, syirik. Minta perlindungan yang boleh minta perlindungannya makhluk terhadap makhluk, seperti contoh ABC itu tadi. Kemudian andaikan terlanjur menyakiti kemudian sakit sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, sebisa mungkin kita menggunakan ajaran syariat Islam. Kita bacakan muawwidzatain, ta'awudz, ayat kursi maupun yang lain. Akan tetapi kalau saya yang melakukan wong dosane kathah, terkadang wis diwacakake isih ngobas, itu bukan karena muawwidzatain, bukan karena ayat kursinya, bukan karena ta'awudznya,
Tapi karena saya yang membaca banyak dosane sehingga ketika berdoa terkadang yo ngobos iki mau. Ngoten nggih. Ngobos dalam arti tidak spontan diijabahi Allah. Sekalipun harus yakin akan diijabahi besok di surga. Ngoten nggih. Jadi ukuran diijabahi hakikatnya kan setiap berdoa harus mantep diijabahi Allah. Mung ada zaman hal, ada mustaqbal. Ud'uni astajib lakum, berdoalah pada Allah, kami Allah astajib lakum. Lu bahasanya Allah menggunakan fi'il mudhari menunjukkan zaman hal, zaman mustaqbal. Ketika ada orang berdoa, kadang Allah memberi langsung hal, terkadang diberi Allah besok ketika kita sowan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lah, padahal ketika kita menghadapi masyarakat awam apalagi, mereka tahunya yo ketika sakit harus cepat-cepat sembuh. Untuk itu mereka terkadang langsung wis disawani ae. Nyoto tenan bar diwacake ayat kursi ngobos krana sing maca kakehan dosa kaya kula. Disawani mari. Dasare urung patek syariat. Akhire ngomong lho nek sawanen kapan kok disawani yo mari. Dadak didengar orang atau kiai yang model pendapatnya keras, oh itu syirik itu. Ketika ada kiai yang pendapatnya sering keras mengatakan itu syirik, dadak kiai ini tidak memberi solusi. Apabila tidak memberi solusi, masyarakat secara umum saya yakin tidak mau menerima. Karena apa? Masyarakat awam secara umum itu pingine langsung melihat bukti. Untuk itu menurut pendapat saya ketika menghadapi permasalahan seperti ini, mengikuti teorinya Kanjeng Sunan Kalijogo, tidak mengedepankan hukumnya, tapi mengedepankan mencari solusi. Lah, kalau zamannya Sunan Kalijogo wong dungane mandi, begitu dibacakan ta'awudz, dibacakan ayat kursi maupun muawwidzatain, setane jine langsung pergi, ngoten nggih. Tapi nek sing donga kok aku ngopos, ya mestine upama kok ya disawani, iku diarahake. Nek mau tidak menggunakan syariat, diarahake kon nggawa syariat. Contone ketika mengambil lemah yang ada di situ untuk sawanan, sesuatu yang untuk sawanan. Apabila meminta maka niatano mintane makhluk terhadap makhluk. Mbah aku jauh tombone ya mbah, tapi diarahkan yang memberi sembuh tidak jine, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala. Diarahake kowe jauh tombo ning kono kaya njaukmu obat nggone Pak dokter. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya wis dibuat bobok, kemudian digawe mboboki disawani. Insya Allah sekalipun menggunakan teori syariat, insya Allah tetap mari. Dan itu saya juga sering membuktikan karena saya sendiri juga sering sawanen. Ngoten nggih. Mencret krono bar ngrumat jenazah oleh nyadak rodok gejeron, mungkin jenazah lara apa piye gak ngerti aku. Kula mulih langsung mencret, dibawa ke dokter, tidak terdeteksi penyakitnya. Istri saya bilang disawani, Pak. Belum, aku modin gak sawanen mosok disawani. Dibawa ke dokter yang lain, ngobos wali. Dideteksi tidak ada penyakitnya. Akhirnya istri saya bilang disawani, Pak. Saya pun akhirnya ya wis nganut wong sawan kuwi ya murah le. Nyoto tenan disawani. Maka saya pun niat bahwa yang memberi kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan meminta sawan di situ itu mintanya makhluk terhadap makhluk, yang memberi sembuh tetap Allah. Memintanya maafnya makhluk terhadap makhluk. Lah ngono kuwi mosok syirik ya. Mesti insya Allah udah lah. Niku teorine kula ngono. Lah ketika sembuh, alhamdulillah bar disawani ya sembuh. Maka saya pun bersyukur alhamdulillah. Setelah disawani penyakitku mari kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teori yang kita sampaikan kepada masyarakat. Pertama tetap kita arahkan, dibacakan ayat Al-Quran. Ketika belum disembadani Allah kok sehingga membutuhkan sawan, yo diniati disesuaikan syariat Allah, jangan sampai terjadi syirik. Itu menurut pendapat kula. Ora kok langsung ngomong sawan niku syirik, nek ngono ya ora ditampa masyarakat kalau tidak memberi solusi. Begitu juga mungkin kita sering mendengar ketika ada teman atau tetangga kita membangun di tempat yang wingit, biasane yang makhluk yang ada di situ mengganggu biasane. Nah, kadang bangunane sing rewel, kadang sing bangun sing rewel, kadang tenaga kerjane sing rewel, sing terganggu. Dadak ana sing diimpeni njauk wedhus kendi upama njaluk ayam hitam mulus, putih mulus dan sebagainya. Menurut pendapat saya, ya pertama tetap diusahakan didoakan. Akan tetapi kalau kita nyadarilah doa kita, saya lah yang banyak dosanya sering ngobos. Akhirnya permintaan mereka disembadani dengan catatan tetap harus diusahakan tidak menyekutukan mereka dengan Allah. Contohnya ketika memotong kambing kendit, tetap memotongi krono Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian biasane odak diwehke kabeh.
krana motonge krana Allah kan halal dimakan ya. Penunggu tempat yang wingi tadi yang sedang dibangun kono ngrusoi terganggu, akhirnya genting ganggu. Cukup diambilkan setiap bagian tubuh diambilkan sedikit-sedikit. Seperti mulute diambil sithik, ilate sithik, hidunge sithik, telingane kanan kiri sithik-sithik, apa sungune diji kok kabeh ra apa-apa nek sungune wong ora iso dimakan. Terus leher ambil sithik, tubuh perute, punggunge diambil sithik-sithik, buntute ambil sithik, kakine empat diambil sedikit-sedikit. Itu insya Allah mereka sudah mau, insya Allah. Akhirnya taruhlah jadi sak piring apa jadi rong piring, diambil sithik-sithik. Ketika meletakkan di tempat yang wingit, maka niati sedekah karena Allah untuk sesama makhluk yang ada di situ. Niate apa? Sedekah krana Allah, diwehke makhluk yang ada di situ, mbuh bejo semut, mbuh bejo laler, mbuh bejo tikus dan sebagainya. Upama jine gelem yo gen dipangan. Mosok sedekah sesama makhluk kuwi syirik nek krana Allah. Lah terus model seperti itu mereka menerima apa enggak? Insya Allah menerima. Karena apa? Sedekah daf'ul bala. Seperti contoh lagi ada sedekah laut. Apa? Memotong kerbau atau memotong sapi atau sebagainya. Ketika memotong ya niati memotong karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepalanya dilarung di laut. Ketika melarung ya diniati, ojo kok nyembah jin penunggu laut, ojo. Diniati sedekah pada semua makhluknya Allah yang ada di situ. Oleh sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini halal. Nek nyembelih krana Allah halal. Kemudian sedekah kepada semua makhluk yang ada di lautan itu, apabila sedekahnya karena Allah, insya Allah tidak syirik. Akan tetapi kalau sedekahnya kok niat menyembah memuliakan jin yang ada di situ, ya syirik. Inilah pentingnya kita mencarikan solusi. Ketika kita belum bisa mencarikan solusi yang syar'i, maka tradisi yang ada biar berlaku, tapi disisipi yang diperkirakan menjadikan syirik dihilangkan menjadi bagaimana tidak syirik. Niku menurut pendapat kula. Jadi saya lebih suka mengikuti teorinya Kanjeng Sunan Kalijogo, mencarikan solusi baru menerangkan hukumnya ketika mereka sudah tahu manfaatnya. Tidak kok roh-roh langsung iku syirik tapi tanpa memberi solusi. Semoga penyampaian ini ada manfaatnya dan kita selamat dari syirik. Hadaniyallahu wa iyyakum shiratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Akan tetapi kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf ya. Saya tidak niat nyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.